Vincent! Saeed! Film dibuka dengan seorang pria yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara alarm dari komputernya. Kemudian pria ini memasukkan sebuah angka agar alarm tersebut berhenti. Kemudian dia langsung terkejut saat mendengar sebuah ledakan. Dengan sigap, pria ini langsung mengambil sebuah senjata. Dan ya, Anda semua akan terkejut karena ternyata pria ini ada di dalam lubang palka tersebut. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Sementara itu mereka masih penasaran dengan lubang palka ini, yang ternyata memiliki kedalaman yang cukup dalam. Dan hal itu membuat Jack memutuskan untuk tidak jadi memasukkan semua orang ke dalam lubang palka ini. Tapi John akan tetap masuk ke dalam dengan menggunakan sebuah kabel. Dan hal itu membuat Jack dan juga si John saling berbeda pendapat. Karena Jack merasa tempat ini tidak akan aman. Ditambah lagi jalan masuk satu-satunya yaitu tangganya sudah rusak. Dan menyarankan kepada si John jika ingin masuk ke dalam jangan malam ini, tapi tunggu besok pagi. Why don't you want to go down there, Jack? It's fine, but tonight we're done. You're gonna lower 40 people down there one by one? So how about you pack it up, John? Sure. Sementara itu, Charlie bilang kalau apa yang dikatakan oleh si wanita Prancis tentang The Other adalah omong kosong. Dan tidak ada yang namanya The Other. Kemudian Shannon sangat panik karena si Vincent tidak ada. Dan memutuskan untuk pergi mencarinya. Not a good idea. There wasn't anyone out here. I said we didn't see him. Di sini Said bilang kalau Vincent akan kembali dan menyuruh Shannon untuk istirahat. Tapi Shannon yang khawatir dengan Vincent tetap akan pergi untuk mencarinya. Tidak lama mereka mendengar suara si Vincent dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi si Vincent langsung kabur dan mereka langsung mengejar anjing tersebut seedan-edannya. Vincent! Saeed! Saeed! Where? Saeed! Tapi di sini Shannon malah terjatuh dan merasakan ada sesuatu yang mendekat kepadanya hingga tiba-tiba Walt? Dan ya, ternyata itu adalah si Ucup. Di sini si Ucup mencoba untuk mengatakan sesuatu, tapi Said keburu datang. Shannon! What is it? What?
Sementara itu, si John masih kekeh ingin masuk ke dalam malam ini juga. Karena tujuan awal mengambil dinamit tersebut, yaitu untuk masuk ke dalam lubang palka ini. Kemudian Kate menyuruh mereka untuk melihat pintu palkanya, yang terdapat sebuah tulisan karantina. It's the hatch door. You better see this. Dan ya, bisa dipastikan kalau pria yang ada di scene awal tadi sedang dikarantina dari dunia luar. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke camp. Di sini Jack merasa penasaran dengan angka kutukan yang dibilang oleh Harley. Harley bilang kalau angka itu sudah menghancurkan hidupnya. Karena gara-gara angka itu, kakeknya meninggal dan juga rumahnya hangus terbakar. Dan sejak saat itu hidupnya menjadi tidak tenang. Tapi Jack tidak percaya dan bilang kalau itu hanyalah sebuah angka biasa. Sedangkan Kate bertanya alasan si John ingin masuk ke dalam lubang palka tersebut. Ya, alasannya sangat simpel, karena si John merasa penasaran. Karena dirinya sudah mencoba berbagai cara untuk membukanya, tapi hasilnya selalu tidak berhasil. Dan sekarang pintu tersebut sudah terbuka, jadi tentu saja dirinya akan masuk ke dalam. Sementara di dalam goa, Shannon bilang kalau dirinya melihat si Ucup dan merasa sudah terjadi sesuatu kepada mereka yang sedang berlayar. Ditambah lagi Shannon mendengar suara bisikan yang membuatnya menjadi tidak tenang. Tidak lama mereka sudah kembali. Di sini Jack bilang kalau dirinya berniat ingin membawa semua orang untuk masuk ke dalam lubang palka. Tapi ternyata tempat itu tidak aman dan juga tidak ada jalan untuk masuk. Oleh karena itu, Jack memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut. Kemudian Shannon bertanya apakah Jack melihat The Other. Tapi dengan tegas Charlie bilang kalau The Other tidak ada. Dan hal itu membuat suasana menjadi riweuh. Did you see the others? Hey, Shannon, there are no others. You don't know. Just make it up. Just because you don't see. Hey! Kemudian Jack menyuruh mereka untuk tenang. Karena selama kita bersama, kita akan tetap aman. Tapi di sini, si John sudah menyiapkan tali. Karena malam ini juga dirinya akan masuk ke dalam lubang palka tersebut. Tapi Jack menyuruhnya untuk menunggu besok pagi. Tapi jelas saja John akan tetap pergi malam ini juga. Karena dirinya sudah lelah untuk menunggu tanpa adanya sebuah kepastian. Dan ya, ternyata Kate memutuskan untuk ikut bersama dengan si John masuk ke dalam. Dan ternyata si John sudah menunggu Kate untuk datang. Di sini John menyuruh Kate untuk masuk lebih dulu, dengan alasan karena Kate lebih lincah. Dan tanpa banyak bacot, Kate pun langsung masuk ke dalam, meskipun dengan perasaan yang takut. Dan si John bertugas untuk memegang talinya. Tapi tanpa disengaja, Kate menjatuhkan senternya hingga akhirnya. Kate, are you alright? Dan kampretnya, kini tali tersebut ditarik dari dalam. Dan hal itu membuat si John tidak sanggup untuk melawannya. Tanpa pikir panjang, si John pun langsung turun untuk menolong Kate. Di sini si John sangat kagum dengan tempat ini. Sampai-sampai dia membuka sepatunya.
Hingga akhirnya si John berhasil menemukan Kate, tapi tiba-tiba dan ya, pria ini bernama Desmond, pemilik bunker ini. Di sini Desmond mengira kalau si John adalah orang yang sudah Desmond tunggu selama ini, dan si John malah mengiyakan perkataan tersebut. Are you him? Are you? Yes. Yes, I am. Well, here I am. She's with me. Di sini Desmond bertanya, apa yang dikatakan oleh manusia salju ke manusia salju lainnya. Tapi tentu saja si John tidak tahu apapun. Dan ya, hal itu pun seketika membuat Desmond langsung marah karena si John sudah berbohong. Kemudian Desmond menyuruh Kate untuk mengikat si John. Tapi di sini si John bilang tidak ada gunanya mengikat dirinya, karena dirinya bukanlah orang jahat. Beda halnya dengan Kate yang seorang buronan. Hingga akhirnya Desmond pun menyuruh si John untuk mengikat si Kate. Kemudian Kate dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Hey, wait! Tapi untungnya Kate bisa melepaskan ikatan tersebut. Dan ternyata tempat ini adalah gudang makanan. Tapi Kate tidak ingin membuang waktu dengan hanya diam saja sambil makan. Dia pun langsung pergi lewat ventilasi udara. Sedangkan Desmond masih menginterogasi kenapa si John bisa ada di pulau ini. Tidak lama alarm tersebut berbunyi. Dan hal itu membuat Desmond sangat panik. Get up. Kemudian Desmond menyuruh si John untuk duduk di depan komputer. Dan kembali menyuruh si John untuk mengetik sebuah angka yang Desmond sebutkan. Type in exactly what I tell you, understand? 8. 15. Right. 16. 42. Now press execute. What's gonna happen? Just push it! Sementara itu, Jack yang khawatir kepada Kate memutuskan untuk pergi ke lubang tersebut. Di sini Jack melihat sebuah tali yang sudah terikat. Tanpa basa-basi, Jack pun langsung masuk ke dalam. Sama halnya dengan si John. Di sini Jack sangat kagum dengan isi di dalamnya. Dengan sangat waspada, Jack mulai mencari Kate dan juga si John. Hingga tiba-tiba, Jack dikagetkan dengan suara musik. Kemudian Jack masuk ke ruangan Desmond. Di sini Jack melihat sebuah komputer. Tapi ketika Jack akan menekan tombolnya, tiba-tiba si John datang. I wouldn't do that. Where's Kate? Di sini Jack bertanya di mana Kate, tapi tiba-tiba What the hell? hal itu pun membuat Jack langsung terdiam. Kemudian Desmond menyuruh Jack untuk meletakkan senjatanya. Tapi Jack tidak peduli sama sekali dan terus bertanya di mana Kate hingga tiba-tiba. Where's Kate? She's fine. Just put. Do you want him? Is this your destiny? Lower your gun, or I'll blow his. Di sini Desmond mengancam akan membunuh si John
jika Jake tidak menjatuhkan Or I'll blow senjatanya. his damned head off, brother! You. Sementara itu, Sawyer dan Michael terombang-ambing di tengah lautan setelah kapal mereka dihancurkan. Dan ternyata orang tersebut tidak hanya menculik si Ucup, tapi juga menculik Jinso. Di sini Michael terus saja memanggil anaknya. Dan hal itu membuat Michael tidak sadarkan diri dan akhirnya tenggelam. Tapi dengan cepat Sawyer langsung menolongnya. Where is he? I don't know. Setelah terbangun dari pingsannya, Michael kembali memanggil anaknya. Tapi Sawyer menyuruh Michael untuk diam. Karena mereka ada di tengah laut dan sudah dipastikan tidak akan ada yang menolong mereka. Walt! 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 You should save your energy. I saw that onto a boat, which means he's not in shouting distance. There's nothing you can do. Look, if he can hear me. Right now, all I got is that maybe my... Tapi kampretnya, kini giliran Sawyer yang memanggil Jinso. Jen! 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 Jen's still out. We have to save our energy. Di sini Michael menyerahkan Sawyer atas apa yang sudah terjadi kepada mereka. Tapi tiba-tiba tentu hal itu membuat mereka sangat panik dan mencoba untuk tetap tenang. Thing ain't gonna work anyway. What the hell is that? It's only a shark. It's only... Dan ya, ternyata makhluk itu adalah ikan hiu. Hal itu membuat Michael sangat yakin kalau penyebab ikan hiu itu datang karena luka dari Sawyer yang terus saja mengeluarkan darah. Hingga akhirnya Sawyer pun memutuskan untuk pergi dari rakit tersebut. Setelah itu, dengan penuh rasa sakit yang sangat mengedankan sekali, Sawyer mencoba untuk mengeluarkan peluru dari bahunya. Setelah itu, Sawyer bilang kalau mereka bukanlah seorang nelayan ataupun bajak laut, dan sangat yakin kalau mereka adalah The Other yang datang untuk menculik anak, seperti apa yang dikatakan oleh si wanita Perancis. Tentu saja Michael tidak ridho kalau anaknya yang jadi korban The Other. Dan lagi-lagi mereka kembali saling adu bacot. Tapi tanpa disengaja Michael malah merusak rakit milik Sawyer. Dan hal itu membuat Sawyer sangat panik. Apalagi ikan hiu tersebut sudah siap untuk menjadikan Sawyer sebagai santapan makan malamnya. Dengan terpaksa, Sawyer pun kembali naik ke rakit Michael. Tidak lama Sawyer melihat sebuah rakit yang lebih bagus. Stop having it. What the hell is that? It's going to break us up. Tapi usahanya harus gagal dan malah membuat sebagian rakit tersebut hancur. Karena tidak ada pilihan lain, Sawyer pun memutuskan untuk pergi dengan cara berenang. Meskipun resikonya sangatlah besar. Kemudian Sawyer memberikan pistolnya dan menyuruh kepada Michael untuk menembak ikan hiu tersebut jika melihatnya.
Dengan cepat, Sawyer pun langsung berenang seedan-edannya hingga akhirnya Michael pun langsung pergi untuk melihatnya, dan untung saja Sawyer berhasil selamat. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Michael merasa bersalah karena sudah membawa anaknya, dan berjanji akan membawa kembali anaknya bagaimanapun caranya. Tiba-tiba Sawyer langsung terkejut karena mereka sudah kembali ke pulau asal mereka dan sudah menganggap pulau tersebut sebagai rumah mereka sendiri. Singkatnya, mereka sudah sampai di pulau tersebut. Hal itu tentunya membuat mereka sangat kelelahan sekali. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara yang tidak asing lagi. Dan ya, ternyata itu adalah Jinso yang sedang dikejar oleh The Other setelah sebelumnya dirinya berhasil kabur.